Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi firlana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita dapat sampai pada hakikat dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersama baginda Rasulullah SAW di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma sya'nu wujudat talabi, ma sya'nu wujudut talabi, innama sya'nu an turjaku husnal adabi. Tidaklah penting wujudat talabi, apa yang engkau ungkap dalam doa-doamu kepada Tuhanmu. Innama sya'nu, sesungguhnya yang penting itu adalah anturjaku husnal adabi. Ketika engkau berdoa itu engkau dianugerahi husnal adabi, perilaku doamu menjadi sebagus-bagusnya adab kepada Tuhanmu. Subhanallah. Ini makom khawas, bukan makom awam. Pada kebanyakan makom awam yang dipikirkannya adalah doa apa yang terbaik, ya kan? Satu. Yang kedua adalah bagaimana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Sudah bagus itu. Tapi persoalannya kita ini bukan soal doa kan. Dalam hidup beragama ini yang diutamakan adalah bagaimana kita mencapai titik yang diinginkan oleh agama, yaitu posisi kita menjadi hamba yang terdekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu kan? Kita beragama bukan soal doa dikabulkan atau tidak kan? Sudah setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun kita belajar agama, masih aja seperti keledai yang berputar di tempatnya. Yang dipelajari hanya pelajaran yang itu-itu juga.
yang dilakoni hanya lakonan itu juga, yaitu pembelajaran dan lakonan orang-orang awam. Yuk kita naikkan cara berpikir kita. Maka kata Syekh, bukan soal bagaimana engkau berdoa, engkau sudah tahu. Bagaimana isi doamu, engkau mungkin sudah tahu, sudah engkau pelajari. Mana doa yang terbaik, engkau pun tahu. Kapan doamu dikabulkan Allah pun engkau sudah tahu. Waktu hujan lebat, waktu genting, dan seterusnya. Waktu di antara dua khutbah dikabulkan Allah doa, itu sudah tahu semua itu. Tapi bagaimana engkau sekarang belajar ketika berdoa itu engkau dipuji oleh Allah bahwa engkau memiliki husnal adab, engkau memiliki sebaik-baiknya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat orang beragama itu adalah adab, yaitu adab illallahi, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat, kenapa? Karena hanya orang yang ma'rifatullah bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang ma'rifatullah yang bisa beradab. Orang-orang yang suci lah yang paling beradab kepada Tuhannya. Maka di dalam agama dicontohkan uswatun hasanah itu Nabi SAW. Akhirnya orang mencari kalimat-kalimat doa-doa yang dikumandangkan Nabi agar dia mendapatkan husnul adab, sebaik-baiknya adab. Tapi ternyata pencarian itu mereka temukan tetap saja doanya diucapkan, lapasnya sudah bagus di hadapan Allah, tapi jiwanya masih belum beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Karena engkau hanya mengkaji teks, engkau hanya memahami teks-teks itu, menghafalinya lalu mengulanginya di hadapan Tuhan Subhan. Inilah problem kenapa seseorang itu tetap di posisi awamnya, tidak pernah naik menjadi makom khawas, apalagi makom khawasul khawas. Ayyud doa, doa itu bilisanil maqal, selalu diperbincangkan adalah perkataan lisan yang diucapkan seseorang. Laisa syanul mu'tabar indal muhaqqiqin, bagi orang-orang yang sudah muhakkik, yang sampai kepada Allah, bukan persoalan doa itu lagi yang diperbincangkan, bagaimana dikabulkan apa yang diucapkan, lapas apa yang terbaik, bukan itu yang mereka bicarakan. Antolaba hawa ijahka, semisal engkau meminta agar engkau dikabulkan hajat-hajatmu, wahujujaka, engkau mendapatkan keberuntungan, min maulaka, daripada Tuhan. Wah, itu persoalan-persoalan sudah biasa yang terjadi pada kehidupan orang umumnya. Salahkah itu? Tidak salah, tapi sekali lagi engkau tetap berada di posisi awam saja. Sama kalau kita datang tahun berganti Maulid, bulan Maulid kita dengarkan nasihat-nasihat agama terulang-ulang, itu saja yang johirnya saja sering kita kaji, bagian dalam tidak kita pernah kaji. Nanti kita bahas bagaimana kita menelusuri untuk memahami, mengkaji dalam. Bagian yang kedua nanti Jala'ul Qadir insyaallah. Inilah yang terjadi. Yang engkau tidak pikirkan ialah bima yazibu alaika bidu'a minal adabi, bagaimana sesungguhnya adab dalam berdoa itu, yaitu yang ada pada jiwamu. Jadi yang kita bicarakan adalah adab jiwa kita, adab jiwa kita, bukan soal tangan, bukan soal ucapan yang kita ucapkan di hadapan Allah. Bagaimana posisi jiwa kita ketika kita berhadapan dengan Allah, atau ketika kita melantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama sya'nu,
anturzaka husnal adabi, ialah yang terbaik itu engkau mendapatkan anugerah dari Allah sebaik-baiknya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok itulah yang utama. Antalaba zalika minhu ijharil ubudiyah wa qiyaman bihukukir rububiyah. Yang dipentingkan sebenarnya bukan persoalan memintanya, tapi bagaimana engkau menampakkan sifat ubudiyahmu kepada Tuhanmu, wa qiyaman bihukukir rububiyah, dan menepati, menyampaikan, mengiyakan hak-hak Rabb ketuhanan itu sendiri. Jadi pertama, bagaimana engkau mengijharkan lil ubudiyah, menampakkan sifat kehambaanmu di hadapan Tuhanmu. Bagaimana itu? Itulah yang dulu pernah kita bincangkan, ihtikor. Ketika mengangkat doa, timbulkan perasaan hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Bukan doa yang kamu ucapkan, bukan lapas yang kamu hafal, bukan pujian-pujian dengan lapas tertentu. Kenapa? Itu kan lisan. Kamu sendiri kadang tidak bisa memahami apa yang kamu katakan, ya lah. Hari-hari aja kita tidak bisa memahami kata-kata kita, ya enggak? Kadang-kadang kita berkata, salah ajar kita gitu kan. Rasa benar atau tidak perkataan saya ini? Itu hari-hari kita. Nah, ini problematikanya. Problematika daripada kenapa kita dalam kondisi seperti itu. Jadi yang pertama adalah ijharul ubudiyah, menampakkan keabidahan kita. Kemarin ada abid, ada ubad. Ubad itu orang yang sudah merasakan hina dina dirinya, bahkan tidak ada lagi merasa eksistensi dirinya. Eksistensi itu keberadaan dirinya. Saking begitu hinanya. Kalau hina itu kan sebuah benda kumul ya. Benda itu diletakkan di tanah itu kan hina sudah tuh. Makin lagi ke dalam ditusuk lagi sampai ke dalam pakai apa tuh rajin kalau petani? Pakai lasung nggak pakai apa itu? Dimasukkan lagi benih itu ke dalam tanah. Kemudian ditutup, tanahnya hilang dirinya. Saking begitu merasa hina Nah, bagaimana perasaan itu di hadapan Tuhanmu, bahkan hari-harimu terhadap Tuhan. Itulah yang penting sebenarnya. Bukan soal kabulnya doa. Wa qiyaman bihukukir rububiyah, dan bagaimana engkau bisa menegakkan hak-hak Allah itu. Apa yang ditegakkan? Yang ditegakkan adalah hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Dia adalah maha agung, hak Dia adalah maha besar, maha sombong. Jangan sampai sekali kamu merasa kamu ada bagian di dalamnya. Itu benar-benar adalah hak Allah, bukan hak kamu. Berdoa, ya Allah, wah, pasti ya dikabulkan doaku nih. Nah, itu orang awam. Salahkah itu? Ya, itu orang awam, ya begitulah. Kelas SD, kelas SMP, ya begitulah. Kan sekarang sudah SMA. Nah, kalau sudah SMA, jangan lagi seperti SD dan SMP. Caranya bagaimana? Di dalam hati ada hak Allah kibriya. Kalau dikabulkan Allah tidak apa-apa juga, tidak dikabulkan Allah tidak apa-apa juga. Jangan juga berkata kayak itu. Maka terlihatlah, kita harus melihat ketika kita berdoa itu, kita benar-benar hambanya yang benar-benar mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Dan yang bisa mengabulkan itu hanya Allah. Yang maha sombong itu hanya Allah, bukan diri kita. Sehingga kita tidak membawa-bawa sesuatu apapun di hadapan Allah. Ya Allah, as'aluka rizqan kasiron, hamba mohon padamu rezeki yang banyak. Bayangkan saja bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Jangan terpikir sebenarnya aku ada bisi punya mobil bang di rumah lagi, nah ada aja nanti untuk dijual. Jangan. Kalaupun terbayang ada benda-benda yang kita miliki,
Cepatlah sadari itu milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Inilah hak-hak Allah terhadap diri di kita dan kehidupan kita. Kadang-kadang kita berdoa terbayang si A, si B di dalam kehidupan ini. Kita sadari semuanya milik Allah. Atau terbayang si A itu lebih hebat dari kita. Tidak ada yang lebih hebat dari kita, hanya Allah. Kita sendiri tidak ada sebenarnya di dunia ini. Inilah hakikat tidak ada. Ya, itu kita memang tidak memiliki apa-apa. Semua ini adalah hak Allah. Wadzalika huwal wafa ala tahqiqi bihaqqil adabi fid du'ai. Semua itulah harus engkau selami, harus engkau ayomi dalam dirimu sebagai satu hak daripada hak adabiah kamu di dalam berdoa. Wa yahtamu ala ayyurada bitolabi tolab bil qalbi wa tuwajjihi li syai'in minal agradi. Engkau berkehendak menuntut sesuatu, meminta kepada sesuatu, tidak lagi pada kepentinganmu. Maksudnya begini, tanpa sadar kita berdoa itu kan ingin dikabulkan. Misalnya kita sebut berdoa ingin kaya, ya Goni, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Agnini, kayakan aku, gitu kan? Agnini, kayakan aku. Jangan terbetik di dalamnya ada kepentingan kita. Adanya kita bisa bekerja, seolah-olah kita bisa mencari rezeki. Misalnya kebetulan pekerjaan kita ini wira swasta, misalnya jualan itu kan biasanya setiap hari ada orang yang membeli. Agnini ya Allah, kayakan aku ya Allah. Tapi kita terbayang pekerjaan kita itu yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi terbayang seolah-olah kita bisa mencari rezeki. Jangan itu. Kalau bisa, itu pun sangat bergantung sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kayak apa kita melakukan seperti itu? Itulah jiwa orang khawas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rankingnya sudah tinggi. Bikol bika, itulah dengan cara hatimu. Sawaun sohibit tolabi bilisani awalan balisyani anturjaku husnal adab wahwa tarkul tolabi iktifa'i binajrihi ilaika pal adabul husni fid du'ai ala wajhil awal. Karena itu sampai bila sudah seperti itu, tidak ada lagi terbayang kita mampu meraih rezeki itu, meraih kekayaan itu. Sebab terbayanglah dalam pikiran kita yang bisa memberi rezeki itu hanya Allah, bukan dagangan kita, bukan jualan kita, bukan kita sebagai karyawan apa, bukan sebagai kita ahli bisnis, punya keahlian, merasa punya keahlian bisnis. Tidak ada lagi itu di pikiran kita. Yang ada adalah kita, posisi kita tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang maha berdaya itu hanya Allah. Itu yang pertama di hati kita. Kolbumu, hatimu seperti itu, jiwamu seperti itu. Tidak ada melihat apapun pada diri kita kecuali kelemahan, ketakberdayaan diri kita. Maka masuklah yang bagian ini menuju husnul adab. Husnul adab, bahkan mungkin engkau suatu saat engkau tidak berani berdoa kepada Allah Tuhan. Suatu saat tidak berani berdoa, tapi dilantunkan mengingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang khawas itu dia sedikit berdoa, banyak mengingat Allah. Sedikit berdoa, dia banyak berzikir, banyak memuji Allah ketimbang berdoa. Banyak mengabdi ketimbang meminta. Bahasa lainnya, bekerja dulu
soal meminta urusan belakangan. 5 aja, kenapa demikian? Karena dia melihat sebelum dia berdoa Allah sudah mengabulkan doanya. Iya kelak, sebelum dia berdoa Allah sudah mengabulkan doanya. Coba lihat kita anak-anak, yalah kecil, adalah kita berdoa kepada Tuhan minta rezeki, nggak ada. Sampai sekarang kita dapat rezeki. Orang kafir berdoa kepada Allah lah, tidak. Seumur hidupnya tidak berdoa, sampai mati dia dapat rezeki lah hanya. Dapat rezeki, dia tidak berdoa kepada Tuhan. Ya kah? Orang ahli maksiat dapat rezeki lah hanya, dapat. Bisa hidup lah hanya, bisa. Subhanallah, belum meminta sudah dikasih Allah. Nah, ini rahasia orang kawas. Jadi jangan disangka orang tidak begitu banyak berdoa itu sombong. Orang yang tidak berdoa itu sombong, betul. Orang yang tidak berdoa dalam hadis Nabi itu adalah sombong. Tapi dalam konteks kawas, tingkat kawas di sini, ketika dia tidak berdoa, bukan karena dia sombong, karena dia menyadari Allah Maha Baik pada dirinya, sudah menyediakan kepada dirinya kecukupan yang berlebihan pada dirinya. Binajrihi ilaika, jika engkau sampai di posisi itu, itulah posisi puncak adabud doa, itulah adab dalam berdoa. Ya Rabbi. Jadi doa yang mengandung pengertian bahwa Allah sudah memberikan, begitu hinanya hamba ini masih saja memohon kepada engkau. Kata iyalah, ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Nah, itu kan sebenarnya inilah ya Allah, hambamu ini hinanya, padahal sudah engkau berikan banyak rezeki kepadaku ya Allah. Dalam hidupku aku bisa makan, bisa berjalan, bisa sehat, tapi masih saja meminta kepada engkau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, inilah hamba ya Allah. Tapi bagaimana hamba tidak meminta ya Allah, sedangkan hamba adalah orang tidak berdaya. Seolah-olah akan putus rezeki yang kau berikan akan datang kepadaku, bila seolah-olah bila tidak engkau kasih, tidak engkau beri kepadaku. Ya Rabbi, selalulah engkau menganugerahi hamba sebanyak-banyaknya anugerah kepadaku. Nah, ini adalah jiwa seorang hamba di posisi begitu. Ini adalah puncak husnul adab, yaitu puncak kebagusan dalam beradab dalam berdoa. Di sini nilainya lebih tinggi daripada sholat 5 waktu dan sebagainya. Karena sholat 5 waktu dan lain itu untuk mewujudkan adab jiwa seperti ini di hadapan Allah. Yang dituju sholat itu. Coba bayangkan. Subhanallah. Yang dituju sholat itu supaya jiwa kita seperti itu. Bila kita dengan sholat dapat menuju itu, terwujudlah kesempurnaan sholat kita. Yang jadi masalah orang membedakan dua hal yang berbeda, sehingga akhirnya ya tetap di awam terus. Ya lah. Nah, ini kapan kita harus menaiki tangga demi tangga. Wa ayyad'u ijharan lil ubudiyah wa qiyaman bihaqqi rububiyah la liniri haji nafsihi faqat wa ala wajhi sani wa fiha lil i'timadi ala kismatihi. Maka seseorang bisa menegakkan hak-hak Allah itu dalam kehidupannya dan menampakkan lil ubudiyah tetap dalam kehambaannya. Nah, jadi sampai orang yang tadi kumul benar-benar merasa hamba Allah itu hina, dia hilang dirinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada hanya Allah ta'ala aja lagi. Iyalah. Nah, tapi waktu kumul hilangnya itu ada maknanya, bukan sekadar hilang aku ndak ada, yang ada Allah ta'ala aja jarang lu ndak ada aku nih sebenarnya. Bukan seperti itu. Iyalah. Bukan seperti itu, lain. Itu salah paham. Salah paham enggak? Salah. Kita tetap ada, tapi kesadaran kita, hidup kita ini ialah menegakkan hak Allah. Apa itu hak Allah?
Allah yang maha sombong, Allah yang maha angkuh. Nggak ada kita. Adalah kita. Apa yang kita tegakkan dari diri kita? Ya kan? Nggak ada. Kita cari makan, bekerja. Kenapa? Karena untuk makan aja kita nih. Ya kan? Untuk menyambung hidup. Kemuliaan itu hanya di tangan Allah. Kita berhaklah kita mulia. Nggak berhak kita mulia, tidak berhak kita mulia. Yang berhak itu hanya Allah yang maha mulia. Kita ini hina dina. Seperti itulah perasaan kita. Seperti itulah husnul adab. Sebaik-baiknya adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika kita berdoa maupun ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik ketika kita mengerjakan sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Ushhud lana fi sultan idha Ya